Hai Creative Q, Murti sekarang bersama dengan putri kandung dari Rekoris Murti, Maurits Domingos, Ibu Maria Costafina. Dan putra kandung dari Rekoris Murti, Mujiman, Haris Mujiman. Selamat siang. Ya, selamat siang. Kita sudah ketahui bersama bahwa Master Maurits Domingos dan Master Mujiman adalah termasuk 13 Dewan Guru aliran WTF, pendiri Taekwondo Indonesia yang ada di Munas pertama Taekwondo Indonesia tahun 1984. Karena kedua Rekoris Murti sudah tiada, untuk MTI ini kita bertanya kepada putra dan putri almarhum, ya, putra atau putri almarhum, sekitar kegiatan Taekwondo yang mereka ketahui sewaktu almarhum masih ada. Halo, apa kabar Ibu Maria? Baik. Ya. Master Haris, apa kabar? Baik. Ya. Pertanyaan pertama nih kepada dua narasumber kita, yang Ibu Maria dan Master Haris ketahui tentang almarhum waktu mula-mula bertaekwondo itu di mana waktu beliau masih hidup, pernah ceritakan, oh Papa waktu ini gitu. Gimana Ibu Maria dulu deh? Baik. Kebetulan papa saya kembali dari Belanda tuh tahun 1968. Lalu tahun 1970 beliau untuk pertama kalinya membuka latihan taekwondo, itu Jakarta Taekwondo Club di daerah Tanjung Priuk sih, tepatnya di Koja. Itu yang saya ketahui saat saya lahir, karena tahun 1970 persis saya lahir. Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, beliau mengembangkan taekwondo sampai pada akhirnya kami pindah ke Bogor, tepatnya di daerah Gadok. Ya. Lalu kami tinggal di sana dan papa juga sempat mengembangkan taekwondo di Gor Pajajaran tahun 1975. Lalu beliau juga mengembangkan di Unika Atmajaya tahun 1976. Sekitar itu yang saya ketahui tentang perjalanan kegiatan taekwondo pada saat papa masih ada. Selebihnya memang banyak sekali kegiatan yang di luar pengetahuan saya tentunya, karena memang saya saat itu masih terlalu kecil ya untuk mengingat atau mengetahui gitu. Dan kebetulan juga papa juga jarang kembali ke Bogor, itu lebih banyak di luar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Kalau Master Haris, dari pengalaman waktu Papa Mujiman masih ada, gimana ceritanya awal-awal? Terima kasih kepada Murti yang telah memberikan kesempatan untuk pendiri Taekwondo Indonesia, WTF dan ITF yang berjumlah 26 Dewan Guru. Sebelum saya jawab pertanyaan dari sahabat Meriki bahwa Taekwondo, Papa sebelumnya ada belajar beberapa bela diri. Dan saya ini sebelumnya untuk wawancara ini, untuk jawab pertanyaan ini atau pengetahuan yang akan saya dapat ini, saya sudah berkonsultasi dengan mama saya, mama kandung, istri kandung almarhum Master Mujiman, bapak saya, ayah kandung, dan dua kakak saya. Dan saya juga mengingat-ingat waktu saya sering di rumah papa kalau ada waktu, saya juga suka tanya-tanya, dan papa kadang-kadang memberitahu sejarah taekwondo yang mungkin nggak semua ya, tapi yang saya ingat ya. Jadi saya kira gitu. Almarhum papa dilahirkan di Tangerang, Banten, tanggal 7 Agustus 1939. Kebetulan hari ini tanggal 7 Agustus. Wow, ya. Terima kasih. Terus meninggal almarhum
Master Mujiman itu tanggal 9 September 2005. Waktu itu beliau meninggalnya waktu memberikan pembukaan unit di Bintaro tahun 2005, dan meninggal lah pada saat itu. Kita keluarga semuanya nggak ada yang tahu. Saya sempat sedih sama keluarga, sempat syok juga karena nggak ketemu. Saya sedih karena nggak ketemu, meninggalnya di rumah sakit. Lagi jalanin tugas ya, taekwondo ya. Iya. Luar biasa. Terus memang almarhum suka bela diri. Ada beberapa bela diri yang dipelajari dari waktu sebelum nikah sampai sesudah nikah. Itu tahun 1954 sampai 54 sampai 59 almarhum itu belajar bela diri yang namanya beksi. Beksi itu apa ya? Kungfu ya? Silat. Silat tapi aslinya kungfu. Oh, kungfu ya. Aslinya. Asalnya. Jadi perpaduan antara bela diri lokal dengan Cina. Oh, gitu. Kalau menurut yang saya tahu. Terus tahun 1960 sampai 65 almarhum belajar Kung Tao di Tangerang. Tadi beksi juga di Tangerang. Kung Tao itu ya kungfu juga ya. Ya. Terus tahun 1906 pada saat itu juga tahun 1960 sampai 65 belajar Wing Chun. Di Tangerang itu ada. Kalau dan tahun 1966 sebenarnya beliau pernah belajar karate di Tangerang juga, tapi paling sekitar setahun lebih lah. Terus baru tahun 1968 almarhum bergabung dan dikepalai oleh Master Harito Matala. Beliau adalah yang paling tinggi waktu itu, beserta dengan para dewan guru yang lain, 11 dewan guru yang lain. Belajar di situ di lapangan Banteng. Di lapangan Banteng dekat. Nama ininya apa? Perguruannya atau apa? Sama kayaknya kayak Master Simon, Master Hadi yang berikan infonya. Gitu. Jadi waktu itu, setelah itu dari tahun 1968 sampai tahun 19 sekitar 74, 74 itu udah karate. Terus 74 baru atas prakarsa dari Master Harito Matala, ayah saya dan 11 dewan guru yang lain itu bergabung dengan almarhum Master Moritz Taekwondo yang dipimpin oleh Master Moritz Domingus. Saya kira itu yang saya kasih tahu. Baik, Jadi kegiatan taekwondo apa yang paling berkesan waktu almarhum masih ada yang perlu disampaikan ke Creative Q, Ibu Maria? Yang paling berkesan dan sangat saya ingat adalah kegiatan Gasuku. Itu sekitar tahun 1974 ke Puncak, di mana diikuti dengan banyak sekali peserta. Karena pada saat papa saya datang ke Indonesia kan beliau belajarnya di Belanda di taekwondo. Jadi pada saat membuka
istilahnya dojang lah ya di daerah Tanjung Priuk itu, Jakarta Taekwondo Club, Papa tuh belum punya masa yang banyak. Sedangkan Om Hari dan teman-temannya dengan Master Simon, Master yang lainnya itu sudah memang lebih dahulu dikenal karena karate kan memang sudah banyak dan sudah dikenal di Indonesia. Sedangkan Taekwondo saat itu merupakan cabang olahraga yang masih belum dikenal sama sekali gitu ya. Jadi pada saat Gasuku itu mungkin sangat berkesan buat saya karena waktu itu juga saya ikut gitu ke sana dan menyaksikan begitu banyaknya orang, begitu banyaknya peserta mengikuti acara tersebut. Waktu itu Dan Bu Maria usia berapa tuh? usia 4 sih, tapi masih inget ya kalau jalan kaki, soalnya jalan banyak tuh, betul, jalan kaki kan gitu dari Sukabumi kalau nggak salah itu menuju ke puncak. Dan acara Gasuku itulah juga yang membawa Taekwondo itu di banyak diliput oleh media. Banyak sekali diliput oleh media acara Gasuku itu, sehingga membuka peluang di mana kedutaan Korea sendiri mendengar gitu. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman Papa kali ya, bagaimana setelah itu gitu Mr. Kim Ha dan lain sebagainya mencari mereka karena kok bisa masanya sebanyak itu. Intinya situ, itu sih yang saya rasa paling berkesan dan mungkin acara itu juga bisa dilestarikan sih sebenarnya. Masih sekarang masih ada banyak juga klub-klub yang masih melestarikan ya. Kenaikan tiket ujian fisik mental tuh ke sana. Iya, baik. Untuk Mas Haris gimana? Kesannya gimana? Apa yang kegiatan taekwondo yang almarhum Mas lakukan waktu itu? Ini yang sebelum penyatuan? Ya, sebelum. Ya, apa kegiatan taekwondo yang selama Master Abu Jiman ada yang paling berkesan gitu, yang perlu disampaikan? Oh, apa? Ya. Kalau Ibu Maria kan, wah, gue sukunya nih, atau Mas Abu Jiman kejuaraannya atau apanya gitu? Apa tuh yang kira-kira? Yang paling berkesan, saya kira waktu terjadi penyatuan, bukan penyatuan ya, maksud saya terjadi 13 dewan guru itu berkumpul menjadi satu, belajar taekwondo pertama dari Master Moritz, tapi karena Master Moritz itu masih alirannya belum, masih ITF ya, ITF atau WTF ya, dan WTF dan sesudah itu yang paling berkesan setelah itu yang kedua adalah dilatih oleh Kim Yong Tae. Itu kata papa saya. Waktu itu beliau ngomong ke saya. Kesan karena kerasnya atau gimana sih? Soalnya waktu itu penasaran saya. Papa saya bilang Kim Yong Tae ini mungkin kerasnya memang juara dunia ya, juara dunia. Terus juga selama 3 bulan papa saya digojlok dengan dewan guru yang lain, 12 dewan guru yang lain, terus-terusan gitu, sehari bisa 3 jam, kecuali hari Minggu. Jadi kalau dikatakan itu, kalau sekarang kan taekwondo untuk sabuk putih ke sabuk hitam itu kan seminggu paling hanya 2 kali. Kita hitung aja sekarang per jamnya. Jangan mentang kita bandingkan, biarpun ini 3 bulan, jamnya lebih banyak yang 3 bulan ini, soalnya sehari 3 jam. 3 jam kali 90 hari. 3 jam 170 jam. 200. Itu yang menurut Master Haris tuh terkesan ya aktivitasnya beliau ya, di waktu Munas
penyatuan latihan bersama pelatih Korea. Terus yang kedua tadi sampaikan yang ini kan barusan. Nah, ada lagi nggak selain itu? Saya kira itu sudah aja yang dari dengar. Oke. Nah, ke Ibu Maria lagi nih. Kedua almarhum kan taekwondo beraliran WTF ya. Jadi WTF jelas nih WTF. Sejarah apa yang diketahui oleh Ibu Maria dan Master Haris ya ketahui ketika almarhum aktif di taekwondo aliran WTF? Apa yang diketahui? Kalau saya kan orang WTF nggak kedengeran nih, ya orang WTF biasanya nggak kedengeran WTF yang ada di Jawa Timur, yang di Medan nggak tahu kan? Apa itu yang almarhum pernah ngomong gitu? Aliran WTF ini gitu. Apa? Yang saya dapatkan ya dari tante-tante saya, karena papa saya kan anak paling tua ya. Tante dan om saya mengatakan bahwa beliau memang belajar di Belanda itu, sebenarnya kan beliau itu di Akademi Farmasi. Tapi memang beliau belajar di Belanda itu taekwondo memang sudah alirannya WTF dan satu dia balik ke Indonesia itu. Iya, jadi hanya sebatas itu sih. Itu jadi informasi yang kami dan keluarga dapatkan ya pada saat beliau pulang itu ya sudah memang pulang WTF. Tuh udah dan satu ya? Iya. Tapi WTF. ada nggak sertifikatnya beliau dan satu itunya? Punya nggak atau ada nggak atau ini? Harusnya ada ya. Iya. Kalau itu. ada itu bagus sekali ya untuk Murti ya. Iya, hanya kan karena papa banyak berpindah-pindah tempat, jadi kita juga nggak punya banyak dokumen ya. Iya, baik. Kalau Mas Haris gimana nih tentang WTF yang diketahui Mas Haris waktu Mas Mujiman masih ada? Saya sedikit mengulas yang saya tahu, terutama kalau secara panjang lebar saya yang pasti lebih tahu Dewan Guru yang lain. Jadi sebelum jadi WTF itu, maksudnya terjadi taekwondo sebelumnya ada Sindoka tahun 68 sampai 74. Terus akhirnya Kataido berdiri. Sesudah itu Intido, baru aliran WTF masuk. Itu yang tahun 76 dari ya? Kim Ki-ha. Terus mendatangkan pelatih yang namanya Master Kim Yong-tae tahun 1976. Saya kira itu yang didengar dari Papa ya. Iya. Oke. Nah, kembali lagi pertanyaan berikut nih ke Ibu Maria. Kedua almarhum kan Master Maurice Domingus dan Master Mujiman itu adalah termasuk 13 Dewan Guru pendiri taekwondo aliran WTF ya. Ya kan? Pada Munas pertama tahun 1908. Apa yang Ibu Maria dan Master Haris ketahui tentang sejarah taekwondo pada Munas pertama tersebut? Nah, apa yang didengar dari Master Maurice, Master Haris, Master Mujiman waktu masih hidup? Beliau kan berdua-duanya ada ya di Munas itu ya? Hadir kan? Ada fotonya kan? Bener gak? Iya, iya. Itu gimana? Pernah gak selentingan beliau pernah mendengar waktu di Munas tuh saya tuh apa cerita-cerita gitu? Silakan. Sejujurnya kalau bercerita, ya papa saya tuh tipikal orang yang sangat diem. Jadi tidak banyak sekali informasi yang keluarga dapatkan tentang aktivitas beliau di luar mengenai taekwondo. Tuh, jadi kalau mengenai yang kami hanya ketahui adalah beliau adalah orang pertama dari WTF yang datang ke Indonesia dan memperkenalkan taekwondo. Dan yang saya juga masih ingat persis adalah di mana Om Hari Tomatala itu sering kali ke rumah kami di Bogor itu dan berlatih bersama. Jadi kalau saya tanya ini apa Pak, yaitu karena yang tadi saya sebutkan bahwa papa saya tidak mempunyai masa yang banyak karena belum dikenal, dan Om Hari dan teman-temannya sudah punya masa yang banyak dan mereka memang bersepakat untuk bergabung dan namanya Kataido seperti itu. Jadi tentang beliau ada di Munas dan apa saja aktivitas beliau di sana, terus terang saya pribadi dan mama saya juga tidak mengetahui apapun karena kebetulan
Papa jarang men-share apapun tentang kegiatan taekwondo karena ada satu yang ya ini mungkin master-master yang lain juga sama gitu ya. Jadi taekwondo ini bukan cuma hobi, tapi taekwondo ini telah menguras banyak waktu, juga tenaga, juga dedikasinya mereka gitu. Jadi sampai papa saya meninggalkan pekerjaan. Nah itu jadi berarti karir. Jadi kalau dibilang tuh percuma sekolah tinggi-tinggi tidak bekerja gitu ya. Jadi yang ada di pikirannya saat itu adalah hanya untuk pengembangan. Jadi sifatnya memang gerilya lah ya, karena makanya juga tidak terlalu punya manajemen yang baik gitu ya, karena memang masih membuka gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi Om Hari memang saya harus akui dan teman-temannya yang lain memang banyak berjuang dari segi manajemennya, termasuk dengan yang saya kenal juga adalah Om Mukhtar Tumin gitu. Jadi memang sebagai motor dan penggerak sehingga taekwondo ini bukan hanya sekedar gerilya untuk diperkenalkan, tapi juga secara struktural organisasi juga bisa terbentuk, makanya adanya Munas ini gitu ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan bagaimana perjuangan mereka bersama lah ya. Jadi secara struktural dan bisa teradministrasi untuk membentuk Munas ini. Tuh, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mas Haris gimana? Tadi pertanyaannya boleh diulang? Ya, dari kedua almarhum kan ini termasuk 13 Dewan Guru Pendiri Taekwondo Indonesia kan, di Munas pertama. Ya, apa yang Mas Haris ketahui tentang sejarah taekwondo pada Munas tersebut yang diketahui? Munas pertama. Ya. Setahu saya, misalnya, Papa tuh sebagai ini loh, atau itu sekretaris ngitungin absen atau voting atau apa, kan ada voting juga tuh. Saya dengar dari Master narasumber sebelumnya. Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar, saya penasaran. Munas pertama itu tahun 1984. Waktu itu usia kita berapa ya? Saya berapa? 84. 14 tahun tuh. Wah, 14 tuh masih bisa. Saya 12 tahun. Masih udah remaja tuh. Saya 12 tahun. 12 tahun ya masih lah. Coba pernah pulang tahun 84 kan dari Munas atau apa? Munas pertama itu kan penting banget tuh. Ya, Papa waktu itu menghadiri. Waktu itu saya ingat pulangnya agak malam. Karena Munasnya mungkin ada yang perlu dibahas terlalu detail dan lengkap. Banyak sambutan-sambutan. Terus juga dari beberapa dewan guru, 13 dewan guru, dan itu juga kan 13 dewan guru WTF dan ITF, 26 dewan guru. Waktu itu untuk memilih Pak Sarwo Edi, yang saya dengar itu cuma beda 1 suara. Pak Sarwo Edi menang 1 suara. Oh gitu? Iya. Iya. Ya, saya kira itu yang saya tahu. Oke, baik. Nah, setelah Munas itu kan terjadi penyatuan kan. Nah, penyatuan biasanya, wah sekarang nih, mungkin Master Morris penyatuan nih sekarang, bikin dojang, karena dulu masanya belum ada, mungkin bikin dojang atau apa gitu. Itu bagaimana setelah penyatuan kegiatan Master Morris? Mungkin kalau orang yang mengenal papa saya ya maksudnya lebih dalam, beliau bukan tipikal orang yang suka memilah ini dari aliran ini atau aliran ini, karena satu tujuan beliau adalah bagaimana taekwondo ini bisa dikenal di Indonesia, dan bagaimana seorang anak yang istilahnya gini lah, dia tidak mau mengeksklusifkan olahraga ini juga. Jadi istilahnya siapa aja bisa belajar taekwondo ini, dan dimanapun juga bisa belajar. Makanya kalau saya banyak mendengar, bahkan ada beberapa seperti di Lampung mungkin beliau buka, atau di beberapa tempat, yaitu dari anak-anak jalanan, ya mohon maaf gitu ya. Jadi yang memang
notabene tidak ada di pikirannya beliau tuh harus membuka sebuah institusi yang wow gitu untuk taekwondo gitu. Jadi yang ada yang saya baca ya, beliau itu adalah orang yang sangat down to earth banget gitu. Terus sangat bahwa ini olahraga saya cuma mau mengenalkan aja, that's it gitu. Jadi dia tidak ada nilai-nilai ekonomi yang dia pikirkan gitu. Saya juga sampai bingung dulu, papa dapat uangnya dari mana ya, bisa ke beberapa daerah kayak gitu ya. Yang saya tahu cuma memang ada disupport sama Pak Mukhtar Tumin gitu ya, atau Om Cipto yang masih saya kenal, masih saya ada di kepala saya gitu. Cuma ya pemikiran beliau tuh bukan yang sesuatu yang complicated yang harus pokoknya nih taekwondo mesti punya gor misalnya atau punya ini, tidak. Sesederhana jiwanya dia juga gitu. Jadi dia cuma pingin taekwondo ini dikenal, siapapun bisa belajar gitu ya, terlepas dari dia anak mampu atau tidak mampu gitu. Yang penting adalah kamu mau belajar, ya sudah saya ajarin gitu. Jadi banyak sekali beberapa pelatih yang notabene sekarang sabuk hitam itu datang ke saya cuma hanya berterima kasih. Jadi kayak, ayo papahnya dulu, saya dulu di jalanan atau apa gitu ya. Jadi yang saya tahu sih beliau lebih konservatif ya, bukan tipikal yang modernisasi yang harus membuat sebuah. Makanya boleh dibilang sampai hari ini kami pun tidak mempunyai base camp yang tetap ya. Betul gitu ya, karena iya memang pemikirannya beliau ya tidak ke sana gitu. Jadi lebih kepada pengembangan dan itu ya sampai almarhum meninggal pun ya nggak ada yang ditinggalkan ya sebenarnya gitu. Jadi memang ya seperti itu aja, berjalan dengan jalannya waktu gitu. Misalnya Unika Atma Jaya berkembang, ya sudah gitu. Di sana siapa yang yang mau megang atau mengembangkan ya silahkan gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira, mengalir aja ya. Itu yang ya mungkin ada positifnya ya dari sana gitu ya. Yang saya bisa rangkum sih dari kehidupannya. Iya. Kalau Mas Haris yang ketahui gimana setelah penyatuan, kan mungkin di dalam hatinya Master Mujiman, wah penyatuan nih harus cepat-cepat buka pengprov kan, terutama kan pengprov pendidikan, karena mengejar untuk masuk KONI kan. Itu ada gak bicaraan Papa dulu? Ya, ini bisa terjadi, bisa dibuktikan oleh Master Mujiman, terutama dukungan dari para master lain, dewan guru lain yang bersemangat. Jadi Master Mujiman juga harus bersemangat. Waktu itu sebelum penyatuan, setelah penyatuan nih. Setelah penyatuan apa kegiatannya yang pernah didengar? Setelah penyatuan itu tentu saja Master Mujiman mengembangkan taekwondo. Setiap hari itu bahkan dari saya terus terang kadang-kadang kesel sendiri dengan ayah saya sendiri. Karena apa? Di satu sisi jarang ada waktu di rumah, karena terus terang selain taekwondo, Master Mujiman kan kerja. Dia dari jam 6:30 dia keluar, kadang-kadang jam 6, nanti sampai jam 5 kantor. Terus dia melatih bangsa jam 11, jam 12 pulang. Itu jadi jarang ada waktu. Kadang-kadang juga minggu terus begitu, minggu juga ada latihan, kecuali hari besar saya bisa ketemu. Jadi begitulah. Jadi itu, dan terbukti dengan banyaknya melatih. Itu tahun 1990 Master Mujiman, almarhum papa saya, itu membuka kejuaraan investasi taekwondo Mujiman Group se-Indonesia. Waktu itu 14 provinsi.
Sedangkan kita tahu waktu itu 27 provinsi. Dan sebelumnya ini udah termasuk prestasinya beliau nih ya. Ya, kurang lebih kan itu ada hubungan juga. Ya. Saya kira gitu. Dan itu kejuaraan terbuka invitasi terus itu Semujiman Group se-Indonesia itu terjadi sampai 5 kali. Wow, sampai tahun 2003 berturut-turut tuh. Enggak, iya 2003. Selalu ada itunya, ada piagam-piagamnya dibuat itu di rumah. Itu yang menurut Mas Haris itu termasuk kegiatan beliau setelah penyatuan. Iya. Itu prestasi-prestasinya itu ya. Terus juga ada lagi nggak prestasi-prestasi yang lain yang masih di? Terus juga mengenai yang tadi saya setuju sama Mas pendapat dengan Ibu Maria. Saya mungkin Master Mujiman sepaham sehati dengan Master Moritz. Ya kalau ini latihan taekwondo itu kadang-kadang kalau beberapa anak yang tidak mampu itu dibebaskan biaya. Saya tahu soalnya saya pernah maksudnya Papa pernah cerita juga, beliau berpesan kalau ke saya nanti seandainya menggantikan Papa, maksudnya suatu saat harusnya ini suatu pesan ya ke saya. Jadi kalau nanti kamu menggantikan Papa, maksudnya almarhum, kamu mimpin itu nggak boleh terlalu diktator. Jadi saya bukan berarti nggak tegas ya. Jadi ada peraturan-peraturan. Jadi harusnya kamu seseorang itu seorang pemimpin, ini ditanamin ke saya dari Papa ke saya ya, itu harus punya pekerjaan lain. Jadi nggak terlalu materialistis, jatuhnya apa-apa dimintain duit apa semua. Tapi itu kata Papa itu hak semua orang. Tapi kamu jangan begitu ya. Setiap ada orang kan yang taekwondo aja itu nggak disalahin kata Papa. Tapi kamu harus ada kerjaan lain. Tapi bukan berarti nggak fokus ke situ, harus fokus ke situ. Baik, ya. Saya kira itu. Jadi itu ya yang menurut Master Haris ketahui ya, sampai prestasinya beliau tuh bikin investasi ya, invitasi taekwondo ya, itu luar biasa juga. Saya pernah dengar dulu tuh waktu yang keberapa ya. Terus Jakarta, untuk karena di Jakarta, saya juga kan domisili Jakarta, jadi saya tahu itu. Untuk Ibu Maria tuh prestasinya Master Moritz tuh apa? Pernah nggak, kalau nggak salah klubnya modus ya kalau nggak salah ya. Itu gimana tuh prestasinya apa tuh? Kira-kira setelah penyatuan ini ada kegiatan apa ya? Kalau saya bicara mengenai Taekwondo Indonesia Modus Club ya, itu boleh dibilang klub tua lah ya, kalau klub tertua yang saat ini. Modus sendiri itu kan dari nama Papa yang disingkat ya, Maurits Domingus. Oh ya, Modus ya, Maurits Domingus ya. Jadi itu sebenarnya kalau berbicara mengenai prestasi, salah satunya mungkin atlet yang diberikan itu Niko ya. Niko dari DKI apa Jabar? Niko Jabar ya sebenarnya. Jabar. Ya. Niko Ardiansah ya. Jadi beliau tuh SEA Games Jakarta 1997 juara 1, kemudian yang SEA Games Brunei Darussalam 1999 juara kedua. Jadi yang saya hanya dapatkan itu minim sekali seperti yang sudah sampaikan sebelumnya tentang informasi mengenai kegiatan ya, tapi karena Sabem Niko sendiri masih aktif di TIMC, kebetulan beliau salah satu pengurus juga, jadi saya yang masih update tentunya apa yang sudah dicapai oleh Sabem Niko itu sendiri. Untuk prestasi-prestasi lainnya mungkin lebih banyak ke biodata Papa saya ya. Itu. Oke. Kalau Mas Haris tentang Mujiman Group gimana nih? Mujiman Club apa Mujiman Group sih? Papa sebenarnya pertama kali membuat Mujiman Group.
bukan Mujiman Club. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Soalnya banyak 12 dewan guru teman-temannya yang satu liting semuanya pakai klub aslinya pertama. Terus seiring dengan waktu ada muncul Mujiman Club juga. Mujiman Club gitu. Itu dari persetujuan Master Mujiman juga apa gimana? Atau ide dari pelatih-pelatih? Itu sesudah Master Mujiman almarhum. Itu tapi Mas Haris ini ya sebenarnya saya menyikapi positif aja. Soalnya kita kalau terlalu keras terhadap anggota, pelatih-pelatih, nanti kita bakal pecah, hancur. Saya kira itu. Dan sekarang juga di Taekwondo Mujiman Group itu pun banyak klub-klub yang berdiri yang disahkan oleh Pengprov. Tapi tanpa persetujuan? Ada yang tanpa persetujuan, ada yang main belakang, ada banyak. Dulu ini saya sangat sesalkan juga dengan mohon maaf ya PBTI, mungkin juga saya cuma hanya kasih saran terutama ke PBTI karena harus menghargai semua 13 Dewan Guru WTF ini. Karena kalau tidak ada 13 Dewan Guru WTF ini, PBTI tidak akan terbentuk. Saya ngomong apa adanya, bukan berarti saya tidak mengikuti aturan anggaran dan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Soalnya begini, waktu itu sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya, PBT itu mengeluarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Setahu saya, mohon maaf kalau tahunnya salah, tolong diralat. Tapi ada Dewan Guru itu dicoret dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, saya pernah dengar. Itu nggak boleh menurut saya. Bukan saya ini, saya mengatasnamakan semua 13 Dewan Guru WTF dan 13 Dewan Guru ITF. Setahu saya dulu organisasi di PBTI itu antara ketua umum PBTI dengan Dewan Guru itu putus-putus, jadi nggak ada yang di bawah nggak di atas. Jadi itu nggak ada yang paling tinggi ataupun paling rendah. Soalnya itu saling menghargai. Saya juga mohon ke PBTI juga, bukan ini saya unek-unek ya. Soalnya tolonglah beri perhatian lebih terhadap 26 Dewan Guru pendiri Taekwondo Indonesia dari ITF dan WTF. Soalnya kalau nggak ada mereka mana bisa ada PBTI dan yang lain-lain sekarang ada bermunculan. Boleh nanti bentuk organisasi apa-apa semuanya itu kan dari Taekwondo semuanya. Kalau nggak ada 26 Dewan Guru ini mana bisa jalan. Close itu semuanya. Bukan karena ayah saya, tapi saya lihat ini kita pikiran positif. Jangan ditendang begitu aja. Jadi dari pasal anggaran dasar rumah tangga Taekwondo Indonesia itu ada pasal menyebutkan tentang Dewan Guru itu ditiadakan. Iya, itu yang saya terus terang itu waktu itu Master Mujiman masih hidup. Dia terus terang waktu itu cerita ke saya. Dia lihat waktu pulang ke rumah itu kelihatannya mukanya marah murem gitu. Dia bilang ini apa-apaan katanya, kok ininya dihapus mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga Dewan Guru dimulai dikecilin itunya, fungsinya, tugasnya, kewenangannya. Saya hanya menyarankan kalau bisa, seandainya nggak bisa begitu, saya hanya menyarankan ke PBT yang sekarang, taruhlah banyak yang udah meninggal ya sekarang. Saya mengatasnamakan lah 26 Dewan Guru Taekwondo pendiri Indonesia dari 13 WTF, 13 ITF. Kalau saya salah, saya tolong dikoreksi. Tapi saya kira semuanya setuju karena tanpa mereka tidak ada PBTI. Soal tolong beri perhatian lebih, bukan karena itu ayah saya, tapi biarpun saya bukan di luar anak pendiri, saya pasti akan dukung. Soalnya istilah kata suatu anak nggak ada ibu dan bapaknya pasti ada.
ya ibu dan bapak ini pasti ya itu dewan gurunya ini semuanya. Perjuangan mereka saya kasih tahu. Papa saya pernah ngomong waktu datangin ke Kim Yon Tae dari Korea, itu patungan untuk mengenai transportasi, maksudnya pergi akomodasi di mana-mana, terus dia makan, dia tidur di mana, terus hiburan, biarpun 3 bulan itu saling dukung mendukung. Yang mungkin ada yang kurang uang, sesama 13 dewan guru itu kita ngomong WTF aja, soalnya saya dari WTF, mungkin bisa kasih tenaga nganterin kemana-mana pakai motor begitu. Papa saya pernah ngomong, atau mungkin yang sedang kuliah nanti dia kasih waktu menemani kemana, yang udah kerja mungkin kasih ada uang lebih begitu. Jadi PBTI kalau nggak ada 13 dewan guru ini, salah satu 13 dewan guru itu tidak akan berdiri. Mohon maaf kalau saya agak kasar, tapi memang kenyataannya ini supaya semua taekwondo Indonesia semuanya tahu, yang sekarang begitu berkembang, harus menghargai. PBTI itu ada karena adanya taekwondo Indonesia. Taekwondo Indonesia itu ada karena ada penyatuan dari betul. ITF. Semua itu ada prosesnya. Kan masih sekarang nggak jelas nih. Iya, semua ada proses kan. Nggak mungkin langsung muncul begitu. Orang menyangka PBTI itu kayaknya Taekwondo Indonesia. Padahal itu PB itu orang masuk PB organisasi itu karena masuk KONI. Jadi pengurus besar. Tapi Taekwondo Indonesia sebuah nama ya yang di-create oleh pendahulunya yaitu Dewan Guru. Dan saya mau kasih tahu juga, saya mohon saran, bukan saran, maksud saya hanya memohon kepada PBTI agar yang sekarang 26 Dewan Guru pendiri Taekwondo Indonesia ini dari ITF dan WTF, terutama saya ngomongin WTF aja lah, soalnya saya di WTF soalnya dari papa saya. Ya yang salah satunya kasihlah perhatian, misalnya yang sekarang udah meninggal ataupun yang masih hidup. Iyalah, misalnya ada yang kayak Master Hasan Johan, setahu saya ya, itu dan 5 Kukiwon harusnya kasih sampai dan 8 dan 9. Ada kok harusnya di Kukiwon, saya tahu ada itu juga ada harusnya yang sudah meninggal. Seperti saya pernah memberikan rekor dari dan Kukiwon yang diberikan setelah orang itu meninggal. Almarhum Gunawan siapa dari Jawa Barat? Iya, Gunawan. Ya itu ada, tapi itu saya berterima kasih kepada PBT, itu salah satu master yang berharga di Taekwondo, Master Gunawan. Tapi saya mohon kepada PBT yang 13 Dewan Guru, baik yang masih hidup atau yang udah meninggal, misalnya tolonglah beri penghormatan, perhatian. Saya setuju itu. Harusnya begitu. Soalnya kalau tanpa beliau mana ada PBT. Sekali lagi saya bilangin, bukannya saya menentang, saya akan taat seumur hidup, bahkan semua nanti di perguruan Taekwondo Mujiman saya akan bilang harus taat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibuat oleh PBTI tanpa terkecuali. Tapi itu lain lagi masalah yang tadi, hanya beri penghargaan atau perhatian kepada Dewan Guru pendiri Taekwondo Indonesia.